diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Iya, jadi ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Gus Abbas Buntut ini menyinggung soal masalah Habib Ba'lawi, yang dimana ada sebagian kiai-kiai NU itu membela mati-matian Habib Ba'lawi. Padahal sudah sangat jelas ya, mereka ini kalau berceramah isinya hanya gedabrus, isinya hanya khurafat-khurafat, dan bahkan ada juga yang berceramah itu membelokkan sejarah, dan bahkan kalau berceramah itu ada juga yang memprovokasi, mengadu domba, mengajak umat untuk membenci pemerintah dan lain-lain. Jadi mereka itu ada tujuan sendiri-sendiri teman-teman. Dan bahkan yang paling parah teman-teman ya, Indonesia itu diklaim oleh orang-orang Ba'lawi. Katanya Indonesia ini adalah pintu masuk Tarim, Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Jadi kurang jelas apalagi kok masih ada ya kiai-kiai yang membela Habib Ba'lawi. Jadi ini ada apa teman-teman? Nah di sini Gus Abbas Buntut ini ketika berceramah menyinggung yaitu kiai-kiai yang masih membela Habib Ba'lawi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Bayi pun suruh bicara. Jadi sampean jadi ulama jangan suka bicara ini nggak penting, bayi saja suruh bicara sama Allah untuk mengklarifikasikan itu. Kenapa sampean menganggap tidak penting? Kalau Allah memberikan kekuatan mukjizat, bayi suruh bicara, berarti artinya apa? Ma yata'allaqu bil anbiya'i wal mursalin, sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul ini sangat penting bagi kita semua, maka harus diungkap. Orang-orang kadang-kadang kiai-kiai yang seperti itu tuh biasanya kiai-kiai penakut. Kadang-kadang nggak mau ngungkap kok, kayak penakut, nggak enak, akhirnya membiarkan umat dalam kesesatan. Ada kemarin kita baru saja membongkar beberapa kuburan palsu. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang jadi korban semuanya Nahdlin. Sebab yang ziarah kubur Nahdlin, bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim fatihahnya sama siapa? Wong orang yang nggak ada historis, nggak ada historinya, nggak ada ceritanya, itu palsu, makamnya di bawahnya nggak ada isinya. Palsu, ya. Apakah itu bukan berhala, Kiai? Berhala jelas. Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Harus dirobohkan. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat, bongkar semua. Akhirnya di Pemalang bongkar, yang ada dibongkar. Ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah, makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Iya, jadi betul. Ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja sampean. Ini Ba'lawi Habaib ini mengaku cucunya Rasulullah dengan nasab-nasab yang susah dimasuk akal. Orang masuk akal susah dijadikan susah dibahasnya, buktinya tidak ada. Kitab-kitabnya kadang-kadang banyak yang tidak benar, cerita-ceritanya banyak yang bohong. Ini wajib dibahas oleh ulama-ulama Indonesia, dan wajib pemerintah itu turun tangan dalam masalah ini. Kalau seandainya ternyata nasab daripada Ba'lawi itu tidak benar, mencangkokkan kepada Rasulullah, sementara bangsa Indonesia masih ada yang meyakini, maka ini yang berdosa bukan orangnya saja, ulama, kiai, dan pemerintah, dosa kabeh. Rasulnya wong Islam tapi orang peduli marang nabi ini. Mungkin apa betul? Dibahas. NU ini kudu bahas. Ngadakan bahsul masail. Kiai Imaduddin diundang. Kabeh ini kudu dibahas, kabeh ini bagaimana nih? Karena apa? Ini masalah berkaitan dengan Rasulullah. Ojo deleng Habib, ojo deleng Ba'lawi. Ini tidak ada kaitannya dengan benci tidak benci. Ini tidak ada kaitannya dengan adu domba. Ini tidak ada kaitannya dengan sengit geting ning wong ora. Dalam rangka mencari fakta kebenaran bagaimana? Karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Nek wong ngaku putuhe wong liya, ya orang ana sing peduli, tapi lang angkrono wong ning Karanganyar aku putuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Setikat Mbah Hasyim Asy'ari bae kudu ditelusuri, wajib.
Rasulun, doktrin-doktrin daripada Ba'ani dan Habaib yang banyak menyesatkan masyarakat itu berawal muncul daripada mentalitas mereka yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Insyaallah nanti masalah itu nanti Om Haji mau menerangkan masalah itu nanti. Beliau sangat punya data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, makanya saya hanya membuka saja. Saya hanya mengutuk hatinya panjenengan sedoyo. Jangan sampai membiarkan umat dalam kesesatan. Jangan sampai membiarkan umat bingung. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau nabi Rasulullah SAW dan Al-Quran itu tujuannya untuk mengklarifikasi sesuatu kemungkaran dan kebatilan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat, maka para ulama juga harus mengklarifikasikan. Kula badhe tanglet. Panjenengan niku kitab napa? Al-Quran. Nabi ini Nabi sapa? Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan moga dumateng setiap kitab Siratun Nabawiyah bi'tsatu Muhammadin dibangkitaken Kanjeng Nabi Muhammad ini fungsi apa? Fungsine napa? Apa mung Kanjeng Nabi cuma hanya mengajari akhlak? Ora. Apa mung Kanjeng Nabi cuma menamakan syariat? Ora. Napa mung Kanjeng Nabi cuma mengajarkan akidah? Ora. Tugas daripada Al-Quran dan Kanjeng Nabi adalah tugasnya apa? Mengklarifikasi satu kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di masa lalu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai pembahasan tentang masalah Habib Alawi ini yang ada di Indonesia ini yang semakin gencar. Mereka itu membodohi umat dengan mengatasnamakan sebagai zuriat baginda Nabi SAW, dan mereka itu bercerita bahwasanya leluhurnya ini adalah wali-wali Allah, memiliki banyak keramat, memiliki banyak karomah. Nah di sini Gus Abbas Mutut itu menjelaskan kepada umat bahwasanya hati-hati dengan kelompok Habib-Habib ini yang dimana mereka itu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi mereka itu bukan keturunan baginda Nabi SAW. Jadi Gus Abbas Mutut ini menjelaskan ingin mensucikan bahwasanya zuriat-zuriat Nabi SAW itu tidak seperti Bahar bin Smith, Hanif Al-Atos, Bapak Rizik Sihab. Enggak seperti itu teman-teman. Itu dalam segi akhlak. Apalagi kalau kita telusuri lebih dalam segi nasab, itu sangat jauh sekali dan tidak bersambung kepada baginda Nabi SAW. Dan dalam segi tes DNA, genetik malah lebih jauh teman-teman. Jadi mereka itu keturunan Kaukasus, yaitu plat G, Yahudi Kaukasus, Yahudi Ashkenazi teman-teman. Nah berbeda dengan Rasulullah, DNA-nya, genetiknya itu adalah plat C1 teman-teman. Ini kan sangat jauh sekali. Jadi keturunan Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi SAW. Maka dari itu Gus Abbas Mutut ini ya sangat menjelaskan sekali dengan ilmiah. Karena apa teman-teman? Karena sebagian kaum muslimin ini banyak yang masih ya terpengaruh dengan yaitu Habib Alawi, bahwasanya Habib itu cucu Nabi. Bahkan ketua PBNU, Rois Am dan kiai-kiai, ada sebagian kiai juga yang masih yaitu membela Habib Alawi. Bahkan katanya Habib Alawi ini adalah zuriat Rasulullah. Barang siapa yang memusuhi zuriat Rasulullah, maka mereka akan merugi di akhirat. Mereka selalu membela Habib Alawi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Padahal teman-teman yang dibela itu bukan keturunan baginda Nabi SAW, melainkan adalah keturunan Ubaidillah. Jadi mau bukti apa lagi teman-teman ya? Nah, kemuliaan zuriat Rasulullah SAW ya, orang yang asli keturunan baginda Nabi itu mereka tidak keluar-keluar teman-teman. Mereka itu malu dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh kaum muslimin. Mereka itu malu teman-teman. Malah mereka itu menyembunyikan ya syahidnya, membunyikan syarifnya. Kan ya gelar cucu Nabi itu adalah syahid syarif. Tapi Habib Alawi ini mereka itu ya selalu habaib, kami para habaib adalah zuriat Nabi. Mereka ini selalu mengaku-ngaku seperti itu di depan kaum muslimin. Padahal ya akhlaknya, karakternya tidak mencerminkan yaitu akhlaknya Rasulullah SAW. Maka dari itu Gus Abbas Mutut ini akan terus menyuarakan kebenaran, memberantas kebatilan, memberantas orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, yaitu mensucikan zuriat Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.